Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waktu ini singkat. Gunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, waktu terus berjalan dan waktu ini sangat singkat dan terbatas. Karena itu gunakanlah waktu yang diberikan Tuhan Yesus pada kita dengan bijaksana. Gunakanlah waktu dalam hidup kita untuk melayani Tuhan Yesus. Amin ya. Matius 24 ayat 22 berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, kata Tuhan Yesus, waktu itu akan dipersingkat. Nah saudaraku, konteks dari Matius 24 ayat 22 ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, di mana akan terjadi penderitaan yang mengerikan dan siksaan yang besar. Dan akan muncul Mesias-Mesias palsu. Orang-orang yang mengaku sebagai juru selamat akan muncul. Orang-orang yang merasa dirinya benar, tahu saudaraku jalan ke sorga, akan muncul, padahal mereka adalah juru selamat palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang-orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, karena mereka inilah, maka waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan dipersingkat. Jadi sesungguhnya waktu kita di dunia ini adalah singkat. Dan bila Tuhan Yesus masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan nafas kehidupan, kesempatan kepada kita untuk hidup, mari kita hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita melayani Tuhan Yesus, tinggalkan dosa. Gunakan waktu ini dengan baik, sebaik-baiknya bahkan, dan bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, seperti biasa pada saat ini saya ingin membagikan ada 4 kebenaran bagaimana kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk melayani Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang pertama, gunakan waktu yang singkat ini untuk sungguh-sungguh mencari dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Yesaya 55 ayat 6-7 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan tiap dosanya, kelancangannya, kejahatannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jadi pergunakanlah saudaraku waktu yang singkat yang masih diberikan kepada kita, nafas kehidupan ini, untuk hidup mencari Tuhan. Mau saudaraku mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, melalui pelayanan kita, gereja, persekutuan kita, supaya kita diberkati. Kita harus meninggalkan setiap kefasikan, perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, kenajisan, kecurangan, korupsi, kepahitan, ketidaksetiaan. Saudaraku, percayalah, Tuhan sanggup memberikan kepada kita pemulihan, pengampunan, dan pastinya juga berkat dengan limpahnya kepada kita. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nabi Hosea ini mengungkapkan bahwa Tuhan Allah lebih menyukai kasih setia kepadanya, bukan korban sembelihan atau korban persembahan semata. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Dia, lebih dari korban-korban bakaran dan bukan korban-korban persembahan kita. Karena itu saudaraku, mari dalam waktu yang singkat ini kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat, sumber berkat bagi kita. Kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, beribadah, ke gereja, dalam kelompok-kelompok PA, dalam sekolah minggu, supaya kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Gunakan waktu yang singkat ini untuk mengenal Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, marilah kita rajin berbuat baik kepada sesama.
Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada hidup bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, waktu ini singkat. Kalau kita masih diberikan waktu, umur, napas, berkat, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Dalam keluarga kita, saudara seiman, terutama ya di gereja, di masyarakat. Tinggalkan saudara karakter egois, karakter pelit, mementingkan diri sendiri, tidak mau menolong orang, tidak peduli kepada orang. Mungkin kita berkata, ada dia miskin karena malas. Oh, kalau kita bisa membantu, bantu saja. Karena waktu ini singkat. Jadi waktu yang masih diberikan kepada kita oleh Tuhan, kita gunakan untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan Alkitab mencatat juga terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siap ya, gunakan waktu ini untuk berbuat baik saudaraku, menolong orang. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, pergunakan waktu yang singkat ini untuk apa? Untuk terus belajar di jalan Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Belajarlah dalam kehidupan ini saudaraku ya, secara pribadi, juga dalam mendidik secara umum anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak-anak kita yang masih kecil. Karena ini menentukan masa depan mereka untuk sukses dan berhasil. Jadi selama Tuhan memberikan kepada kita waktu yang singkat ini, didiklah orang muda, didik anak-anak kita, bawa anak-anak kita yang masih kecil kepada Tuhan di gereja, di sekolah minggu, supaya mereka jangan menyimpang. Memang capek saudara ngurus anak-anak. Tetapi firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Gunakan saudaraku waktu yang singkat ini untuk mendidik anak-anak kita. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang keempat, pergunakan waktu yang singkat ini untuk apa? Sebagai kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan Yesus. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi selama kita masih diberikan waktu, berikan hidup yang singkat ini, mari kita sungguh-sungguh berkarya, sungguh-sungguh melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga. Karena kalau sudah mati kita nggak bisa berkarya. Dikubur, mati ya sudah. Jadi selama masih diberi kesempatan hidup dalam waktu yang singkat ini, tinggalkan kehidupan dosa, kejahatan, kebencian, penipuan, korupsi, kesombongan. Mari kita sungguh-sungguh berkarya untuk Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan apa? Menginjili, menjadi saksi, berbuat baik, mendidik anak-anak kita, membawa anak-anak kita yang masih kecil, masih bayi, masih balita mulai kepada Tuhan Yesus, supaya hidup mereka diberkati. Amin ya. Jadi inilah 4 hal bagaimana kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk melayani Tuhan Yesus dan untuk memuliakan namanya. Yang pertama, gunakanlah waktu yang singkat ini untuk sungguh-sungguh mencari dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Pastinya melalui kebenaran firman-Nya, melalui gereja, melalui persekutuan kita, sekolah minggu kita, kelompok-kelompok pemahaman Alkitab kita. Amin ya. Dan yang kedua, marilah kita rajin berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman, pada keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang sedang kesulitan. Kita baikin mereka, berkati mereka. Yang ketiga, pergunakan waktu yang singkat ini untuk apa? Terus belajar di jalan Tuhan, firman Tuhan terus. Dan yang keempat, pergunakan waktu yang singkat ini untuk apa? Sebagai kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Apa yang ditemukan oleh kita, tangan kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya.
Pengkhotbah 9 ayat 10 saya bacakan lagi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi selama di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh segala sesuatu yang kita jumpai dengan tangan kita, kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk 4 hal, 4 kebenaran ini. Bagaimana kami menggunakan waktu yang singkat ini Tuhan. Kami mau hidup berguna, bermanfaat, bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkati kami semua yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Biarlah kami semua dipakai, hidup kami bermanfaat, waktu yang Tuhan berikan kepada kami bermanfaat, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.